memulai kelas kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan luar biasa buat hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mulai untuk kelas informatika yang Bapak menyertai kami. Sehingga apa yang kami pelajari untuk hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Ridho harapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan absen dulu. Silakan yang lain bisa aktifkan kamera dulu. Oke, tanpa terkecuali semua aktifkan kamera dulu. Kita akan absen hari ini. Ayo silakan yang lain. Karen, Yovani, Kathleen, Stephanie, Shalomita, Lakesya, ini udah ada izin kamera, ini kita baru mau open sudah izin. Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang open kamera, kita akan absen dulu. Oke, silakan nanti kalian bisa kasih respon. Kita absen hari ini. Oke, yang pertama ada Widya. Hadir, Mister. Benar. Widya sudah hadir? Hadir, Mister. Oke, sudah hadir ya. Oke. Terus Velove? Hadir, Mister. Oke. Terus ada Gede Pangestu? Oke, Pangestu Giri sudah hadir? Ini jarang ya. Oke, yang berikut Brandon. Mana Brandon ini? Brandon sudah hadir tadi. Oke. Terus ada Jesse. Hadir, Mister. Oke. Terus ada Joshua. Joshua sudah hadir? Oh, nanti abis ini absen dulu ya. Oke, Joshua, mana Joshua ini? Oke, Joshua tidak ada. Gifron? Hadir, Mister. Oke, terus Tiffany? Hadir. Oke, Tiffany mana nih? Terus Salomita? Hadir, Mister. Oke, terus Yovani? Hadir, Mister. Oke. Terus Lingga? Hadir, Mister. Oke. Terus L? Hadir, Mister. Terus Leka? Leka Putri? Mister. Oke. Terus ada Kathleen? Hadir, Mister. Oke. Terus ada Rapela? Hadir, Mister. Oke. Terus ada Jonathan? Hadir, Mister. Jonathan sudah hadir? Hadir, Mister.
Oke, Jonathan tidak ada nih. Hadir, Mister. Terus yang berikut Ishak Tanaya. Hadir, Mister. Oke. Yang berikut Stephanie Victoria. Oke. Terus Alicia. Hadir, Mister. Oke. Yang terakhir Karen Lovely. Hadir, Mister. Oke. Oke, mana Jonathan ini? Jonathan. Oke, sudah ya. Oke, kita sudah absen. Yang berikut Mister minta izin sebentar karena di kelas 7C ada bermasalah. Mister Billy komputernya error katanya. Jadi setelah ini baru kita lanjut ya. Kita break sebentar ya. Oke. Kita break dulu, Mister perbaiki komputer di kelas 7C dulu. Nanti Mister akan balik ke sini. Oke. Kita akan tutup kelas kita ya. Bisa kita tutup. Ini kalian biar bisa istirahat lebih awal. Jadi masih ada spare 3 menit untuk kalian bisa istirahat. Oke. Kita akan tutup kelas kita hari ini dan kita akan lanjut pada pertemuan minggu depan. Oke, Mister akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami telah belajar tentang perbandingan angka biner dan angka desimal dalam logika komputasi Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau istirahat dan akan melanjutkan untuk kelas yang selanjutnya Tuhan Yesus. Ini doa harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat hari ini. Silakan istirahat. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8C. Halo semuanya. Silahkan Halo, open Nia. kamera. Ya, halo Yovani, El, Jessie, Kai. Silahkan open kamera ya. Tiffany. Oke. Ayo, yang kameranya tidak bermasalah, silahkan open kamera sejenak. Halo Kai. Thank you, sudah open cam. Shalom Mita. Ella. Ya, yang lain di mana? Tiga orang belum masuk ya. Ya, Joshua dan yang halo Jonathan, yang tidak open cam boleh kasih reaksi anak-anak. Silahkan kasih reaksimu. Oke, Linda. Ayo Jeremy, Karen, Aaron.
Jessie ya. Leika. Ayo Isaac, Velove, Cia, Wiwit, berikan reaksimu. Ya, thank you. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pagi hujan, mendung. Ya, Miss harap kalian tetap semangat ya. Miss harap semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, sebelum mulai kelas matematikanya, mari kita berdoa anak-anak. Miss pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini kami boleh bertemu kembali via Zoom untuk kelas matematika. Ya Bapak, sebentar lagi anak-anakmu akan mulai kelas matematika untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Kiranya Tuhan tolong, mampukan supaya anak-anak boleh memahami tugasnya dan bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, perhatian untuk hari ini masih berkaitan dengan tugas-tugas ya. Dan Miss cek LMS-nya untuk PTS semester 2 tuh ada berapa orang? Baru 7 orang yang mengumpulkan. Ya, jadi untuk kesempatan jam matematika hari ini, Miss akan berikan waktu kalian untuk mengerjakan PTS-nya. Silahkan dibuka soal PTS-nya dan kerjakan soal PTS-nya. Bagi anak-anak yang sudah mengumpulkan PTS dan sudah mengumpulkan semua tugas yang ada, terima kasih banyak. Maka dari itu, Miss akan memberikan kalian aktivitas lain. Miss akan masukkan dulu kalian ke breakout room, ke room 1 ya. Oke, ini juga masih ada yang belum ngumpul bangun ruang sisi datarnya ya. Oke, kita fokus ke PTS dulu ya. Untuk hari ini gunakan waktu jam pelajarannya untuk mengerjakan PTS. Oh, udah El. Ya, Miss belum lihat emailnya. Nanti boleh lagi buat satu lagi berkreasi ya. Oke, thank you. Baik. Sebentar. Ya, silahkan anak-anak yang belum mengerjakan soal PTS, belum mengumpulkan soal PTS, silahkan buka soalnya, pakai waktunya jam pelajaran matematika ini untuk menyicil mengerjakan PTS-nya ya. Miss harapkan bisa dikumpulkan malam ini. Jadi kalau misalnya pada saat jam pelajaran matematika tidak selesai ya tidak apa-apa, kamu lanjutkan nanti sore dan nanti malam. Dan Miss harapkan bisa diselesaikan malam ini, karena matematika itu uraian perlu waktu mengoreksinya lebih banyak ya. Sedangkan itu deadline-nya terakhir banget emang tanggal 28. Tapi tanggal 1 kan kalian udah rapotan ya, rapotan tengah semester. Jadi ya Miss perlu waktu untuk mengoreksi, kemudian untuk menggabungkan rata-ratakan nilai kalian. Misalnya, jadi Miss harap bisa nanti malam dikumpulkan untuk yang PTS matematikanya ya. Oke. Ya, anak-anak yang di room 1, sebentar ya, Tiffany untuk tugas project bab teorema Pitagoras belum ya, Tiff? Belum ada pengumpulan, Miss lihat. Jadi Tiffany sekarang mengerjakan itu dulu ya. Gimana caranya ini? Sebentar. Ya, Tiff? Halo Tiffany, bisa dengar suara Miss Intan? Tiffany mengerjakan tugas project bab 1 dulu ya, yang teorema Pitagoras ya. Miss kembalikan Tiffany ke main room. Oke, untuk anak-anak yang di sini ada 5 orang. Terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan disiplin, sudah tepat waktu ya, mengumpulkan baik tugas mandiri, project maupun PTS. Nah, saat ini kalian dapat free dari tugas hitung-hitungan. Silahkan kalian berkreasi dengan 3D Builder lagi ya. Silahkan berkreasi dengan 3D Builder lagi. Miss belum cek email, El sudah buat. Boleh nanti kalau mau buat lagi silahkan.
ya. Yang lain juga silahkan buat kreasi bangunan 3 dimensi ya. Cia juga sudah sempat kirim Miss dapat lihat. Silahkan buat lagi satu ya hari ini ya. Linknya kalian masih simpan? Masih? Oke. Boleh El ketik di kolom chat untuk linknya. Boleh bantu Miss. Oh ya. Ada El. Kalau enggak, oh ya ini Miss sudah ada. Udah nyimpan, oke nih. Ya udah dapat. Maksudnya biar nggak lama gitu. Nunggu Miss. Oke ini ya linknya. Silahkan kalian bermain dulu dengan kubus dan persegi, kreasikan desain kalian, belajar membuat desain. Di sini juga secara nggak langsung kalian belajar geometrical thinking, problem solving, untuk di mana sebaiknya saya meletakkan blok-blok ini untuk bangun apa ya, sama kayak bermain Lego, tapi ini kalian secara 3 dimensi di layar gitu ya dengan aplikasi. Begitu. Kemudian spasial ya, belajar spasial sudut pandang, melihat dari sudut pandang mana gitu ya. Oke, selamat bereksplorasi anak-anak, selamat berkreasi. Nanti ingat di mendekati akhir jam pelajaran kalian download filenya ya. Ada yang bingung untuk mengubah sudut pandang di 3D Builder? Kalau pakai laptop, klik kiri sambil ditahan, digerak-gerakkan kursornya untuk mengubah sudut pandang, mulai dari atas, dari bawah, dari samping, bisa. Oke ya. Semangat ya anak-anak, selamat berkreasi. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas dengan disiplin. Miss ke main room dulu ya. Oke, baik. Anak-anak yang di main room, ya silahkan mengerjakan tugas-tugas yang belum ya. Ya, anak-anak yang tadi dari room 1 sudah kembalikan ya, karena jam pelajaran kita sudah habis untuk matematika. Baik, kita akan akhiri kelas matematika hari ini anak-anak. Silahkan PTS-nya dilanjutkan nanti sore atau malam, silahkan. Ya, kalian istirahat dulu, dan juga kalau ada tugas-tugas yang belum diselesaikan, silahkan diselesaikan ya anak-anak ya. Bagi yang sudah selesai ya, kalian free dari tugas-tugas ya, karena sudah mengumpulkan tepat waktu. Baik, kalau begitu mari kita akhiri untuk pertemuan hari ini anak-anak. Kalian akan istirahat, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Anak-anak boleh berusaha untuk menyelesaikan tugas mereka. Kiranya Tuhan yang tolong mampukan dan beri anak-anak hati yang disiplin untuk dapat mengumpulkan tugas-tugas mereka tepat waktu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi anak-anak mau akan istirahat. Kiranya Tuhan memberkati. Jika mereka makan dan minum, Tuhan berkati makanan dan minuman yang dikonsumsi supaya menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmani. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi hari Selasa ya. God bless you. Oke, shalom. Selamat sore anak-anak yang baik suka menabung. Silakan on-kan kameramu. Kalau ada kendala silakan infokan ke Miss Tiur. Ya, silakan on kameranya. Oke, Alicia. Wih, kalian kapan ya bisa on kamera ya? Tapi makin kesini Miss paham sih. Kendala-kendala jaringan. Oke, yang izin ada beberapa anak. Baiklah, sepertinya di kelas ini akan banyak yang izin.
Oke, baik anak-anak semua dalam keadaan sehat. Oke, baik. Kalau memang kendalanya ada di jaringannya, maka jangan paksakan. Ya, jangan karena mau menunjukkan kamera, akhirnya kamu terlupa semua materinya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Izinkan Mister untuk pimpin doa, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang surga, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan hati-Mu, Bapak. Sehingga pada hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh melakukan aktivitas kami. Ajari kami Tuhan untuk menghargai setiap kesempatan yang ada, sehingga kami kelak bisa berguna bagi nusa dan bangsa ini. Bapak yang baik, hamba berdoa secara pribadi untuk anak-anak di kelas 8C ini. Berlang Kau berkati mereka dalam segala proses mereka, khususnya hari ini mereka akan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, bila mereka dapat memahami segala pembelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk segala sistem dan jaringan, baik itu komputer yang kami gunakan, biarlah Engkau berkati Tuhan. Kami menolak segala bentuk hal-hal yang membuat kami, menghambat kami untuk mengikuti pembelajaran. Kami mohon kiranya Engkau sucikan segala sesuatunya Tuhan, sehingga pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, kami materaikan kegiatan kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ya amin. Oke, suatu sukacita besar bagi kita anak-anak. Kita sampai di penghujung bulan. Waktu terus berjalan, ya, prosesnya kalian juga berubah. Jangan ada di zona nyaman. Oke, ada beberapa informasi, tapi Miss absen dulu ya. Miss absen dulu terlebih dahulu. Oke, untuk namanya Miss panggil, tolong direspon. Widya. Hadir, Miss. Philop. Hadir, Miss. Pangestu. Pangestu. Ada Pangestu? Ada aplikasinya enggak ya? Akunnya, aplikasi. Pangestu. Oke, Pangestu tidak ada kejelasan. Jeremy? Jeremy? Oke. Jesse? Hadir, Miss. Joshua? Joshua? Ada Joshua? Tidak ada juga ini, akunnya ada enggak? Joshua. Oke, Joshua juga tidak ada ya. Oke, terima kasih. Aaron? Hadir, Miss. Tiffany? Hadir, Miss. Salomita? Hadir, Miss. Giovanni Olivia? Hadir, Miss. Lingga? Hadir, Miss. El? Hadir, Miss. Satwika? Hadir, Miss. Caitlin? Hadir, Miss. Rafaela? Hadir, Miss. Jonathan? Hadir, Miss. Ishak? Hadir, Ishak. Miss. Oke, Stephanie? Hadir, Alicia? Miss. Karen? Hadir, Miss. Oke, baik.
Oke, baik. Anak-anak, Miss harap kalian off kamera, tapi kalian tetap fokus dalam pembelajaran ini. Oke, ada beberapa hal yang Miss sampaikan sebelum kita masuk ke materi. Sebentar. Oke, Miss mau cek dulu ada beberapa anak yang belum mengerjakan tugas keterampilan teks persuasif. Ada Aaron. Ada Aaron? 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 Oh iya, Miss. Sudah kamu kerjakan? Udah, Miss. Sudah? Tinggal dikit lagi. Oke. Ishak? Ishak, Ya, Miss. sudah kamu kerjakan Ishak? Lagi dikit juga, Miss. Joshua tidak ada, Pangestu juga tidak ada, Yovani Olivia? Yovani, kapan dikerjakan, Nak? Oh, ini lagi sedikit. Ini nanti mau saya kumpul kok. Oke, bagus. Oke, anak-anak, beberapa hal yang disampaikan salah satunya tentang nilai. Yang pertama, nilai PTSmu adalah nilai murni. Tidak ada masihan remedial. Kenapa, Miss? Karena jadwal kita sampai tanggal 28. Ya, terakhir kalian pengumpulan jawaban PTS itu sampai tanggal 28. Sedangkan Miss Tiur harus sudah menyetor nilai paling terakhir tanggal 29 ke wali kelas. Ya, jadi tidak ada kesempatan bagi kita untuk remedial. Lalu kedua, ya, anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas sejauh ini untuk KD3 kan sudah kita selesaikan. Semuanya sudah tuntas. Yang jadi permasalahannya adalah nilai keterampilan. Kalau kamu tidak kumpul paling akhir ya sampai tanggal 28, ya kamu terima nilaimu akan misnolkan di sana. Saya tidak main-main untuk nilai. Mungkin kalian lihat beberapa pertemuan atau semester lalu saya tidak mengerjakan kok dapat nilai dari Miss Tior ya gitu ya. Jadi akhirnya dari sini Miss lihat oh mulai remeh begitu. Akhirnya Miss memutuskan ya yang tidak tuntas, tidak mengerjakan padahal Miss sudah hubungi lewat wali kelas, sudah Miss hubungi lewat Miss secara langsung sudah infokan, tapi tidak direspon, tidak dikerjakan, ya terima nilaimu 00 di sana. Misalkan buat itu, yang benar-benar tidak mengerjakan misalkan buat 00 di sana. Ya termasuk ada Pangestu, Joshua ini langganan ini. Oke, selanjutnya hari Senin kita tidak bisa mengadakan kuis. Jadi kan sebelumnya Miss sudah sampaikan kepada anak-anak semua bahwa kuis untuk teks persuasif kan belum ada. Jadi tidak bisa diselenggarakan karena apa? Ingat tanggal 28 kalian PTS terakhir. Nah, sedangkan dalam kegiatan PTS tidak boleh dilakukan penilaian harian. Ya, tidak boleh penilaian harian, maka tidak ada space bagi Miss untuk memberikan kuis kepada kalian. Maka Miss nanti akan ambil nilai dari keterampilannya kalian. Nanti Miss akan lihat nilai terbaik kira-kira yang seluruhnya tuntas itu Miss akan tambah dengan keaktifan. Ya, Miss akan coba kolaborasikan ya sehingga tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Ya. Selanjutnya pada pertemuan tanggal 1 ini memang masih ada kesempatan untuk kita bertemu, tapi sekalian Miss infokan dulu kepada anak-anak semuanya, tanggal 1 April itu pas 1 minggu lagi ya, kita akan kedatangan guru tamu ya, guru tamu kita perempuan dari Yogyakarta ya, dari Jogja, beliau adalah dosen. Jadi saya mohon kesediaannya anak-anak untuk
saya sedang lihat belum ada pasti jamnya jam berapa, tapi saya coba usulkan ke kepala sekolah itu 1,5 jam, ya 1,5 jam. Jadi kita belajar bahasa Indonesia dengan guru tamu itu 1,5 jam, yang biasanya kita belajar bahasa Indonesia 1 jam, nanti ada beberapa pembelajaran yang mungkin dipotong seperti itu, karena ini guru tamu dan beliau minta supaya kalau 1 jam itu terlalu mudah, terlalu sedikit untuk menyampaikan materi. Jadi saya mohon keaktifannya, saya mohon juga anak-anak sediakan paket internetnya, ya. Seperti pembelajaran, tetap selesai pembelajaran jam 12.40. Ya, hanya saja ada beberapa mata pelajaran, mungkin ada beberapa mata pelajaran yang mungkin dipotong untuk sementara. Jadi saya mohon kesediaan anak-anak, ya, kalian mohon aktif, kamera juga saya harap on. Jadi yang ada kendala-kendala dengan kamera, dengan mic, saya mohon diperbaiki. Kira-kira coba cari di internet itu. Kalau mic-nya bermasalah, kira-kira apa ya langkah-langkah yang bisa dilakukan? Atau mungkin kalian yang biasanya pakai laptop gitu kan, tapi karena sedikit ada kendala dengan laptop kalian, boleh pakai handphone, ya. Saya mau kerjasamanya anak-anak, beliau adalah dosen, jadi bukan lebih ke supaya kalian pura-pura, bukan seperti itu, tapi kita jaga image-nya Tunas Daud. Saya mohon Tunas Daud ini adalah rumah kita, ya sama-sama kita saja yang tahu buruknya sekolah kita gitu ya. Kita tahu aja gimana kitanya gitu. Ya. Tidak usah orang tahu. Kayak contoh dalam keluarga kita tidak perlu kasih tahu kepada orang banyak bagaimana kita gitu. Tapi cukup kita dan keluarga kita yang tahu. Begitu juga dengan sekolah ini adalah rumah kita, ya, tempat kalian untuk menambah ilmu. Silakan kita coba aktif, ya. Kamera juga diaktifkan. Kalau misalnya bertanya kalian boleh jawab, ya. Dan juga ada kesempatan untuk tanya jawab, boleh ditanya. Apalagi beliau adalah guru, beliau sejak kuliah dia itu sudah mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi dia bekerja di lembaga bahasa, ya, di mana di lembaga bahasa ini mendampingi anak-anak, tidak hanya anak-anak dalam arti seusia dari SMP sampai kuliah, tapi dia juga mengajari. Ada beberapa, kayak contohnya ya, ada orang datang dari luar negeri, dia mau buka bisnis di Indonesia, tapi dia tidak tahu belajar bahasa Indonesia, dan biasanya itu ada hubungan kerjasama dengan lembaga bahasa, ya, kerjasama dengan lembaga bahasa. Dari lembaga bahasa ini nanti akan membantu mereka belajar. Jadi orang asing ini bayar ke lembaga bahasa, dan lembaga bahasa mengkursuskan mereka atau meleskan mereka dengan guru-guru yang sudah mereka sediakan. Ya, coba kalian tahu, kan kalian pintar nih bahasa Inggris, ya, dan bahasa Indonesianya juga bagus gitu. Kamu coba cari lembaga bahasa di sini. Ini sebelum temukan, mungkin ada di antara kalian yang tahu lembaga bahasa di Bali. Ya, karena Bali ini lebih spesifiknya ke pariwisata ya. Jadi tentang pendidikan sedikit kurang di sini menurut Miss dibandingkan di Jogja. Jadi dari lembaga bahasa ini dia membantu untuk menerjemahkan, membantu mengajarkan bahasa Indonesia. Sangat sederhana sebenarnya yang diajarkan. Nantinya kamu tahu bahasa Inggris setidaknya. Jadi Miss yang kita undang ini dia sudah mengajarkan orang-orang yang bisnis di PT Freeport. Kalau kalian tidak tahu itu, dia adalah salah satu pabrik, bukan pabrik, PT tambang terbesar di Papua. Ya, punya kita tapi belum
seluruhnya milik kita, masih dikuasai oleh orang asing. Jadi banyak orang asing yang datang ke PT Freeport itu dan mereka minta diajari. Dari segi ekonomi mantap. Kalau kita bekerja sebagai pembantu penutur asing, sama seperti di Bali ini, orang asing itu tidak pelit dengan uang. Kalau mereka bisa, mereka memang kasih tips untuk kita. Dari segi ekonomi. Kedua juga kamu memperkenalkan budaya. Nah, jadi kalau orang luar negeri itu kalau mau belajar bahasa Indonesia, mereka tidak belajar yang seperti kita ini. Mereka pengen diajak bermain, dibawa keluar. Jadi mereka seperti kehidupan sebenarnya gitu ya. Diajak keluar, pergi ke mall contohnya. Baru dikasih tahu, ini bahasa Indonesianya ini. Nah, dengan konsep seperti itu mereka akan mudah. Nah, kakak itu sudah dari kuliah, ya Miss yang akan mendampingi kita itu, dia sudah mengajar di suatu lembaga bahasa yang ada di Jogja. Dan sudah mendampingi. Kalau tidak salah kemarin tuh ke Vietnam. Ke Vietnam dia mengajar penutur asing. Jadi rupanya anak-anak di seluruh tempat luar negeri yang ada hubungan kerjasama dengan Indonesia, itu dibutuhkan guru penutur asing ke sana. Jadi guru bahasa Indonesia dibutuhkan di sana. Ini peluang besar. Jadi kalian silakan nanti tanyakan ke Miss-nya. Ya, saya mohon keaktifan kalian. Oke, bisa janji ya, anak-anak ya. Oke, baik, anak-anak. Itu yang Miss sampaikan tentang guru tamu dan yang kedua tentang nilai kalian. Sekarang kita akan lanjut materi kita. Sebentar Miss akan share. Sebentar dulu. Tunggu ya, sebentar anak-anak. Miss buka dulu. Oke, kita masih di materi yang sama berbicara tentang drama. Dan Miss mau infokan drama ini yang akan diajarkan oleh guru tamu kita. Oke, jadi kalian sudah ada pemahaman sedikit, tapi kalau ada pertanyaan boleh disusun mulai sekarang pertanyaannya. Biar guru tamunya ada kerjanya. Ya, buat guru tamunya takjub. Nengok kita. Maaf, Miss minum dulu. Oke, kita lihat mendalami unsur-unsur drama. Saya minta kesediaan Karen coba baca yang bagian A sampai ke teater. Karen? Ya, Miss. Oke, coba baca nak. Pelan, pasti. Yuk. Mendalami unsur-unsur drama. Sudahkah kamu paham arti drama? Sebelum mendalami unsur-unsur drama, sebaiknya kamu memahami pengertian drama. Drama berasal dari bahasa Yunani draumai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak atau beraksi. Drama berarti perbuatan, tindakan atau bereaksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, acting atau dialog yang dipentaskan. Berita atau kisah terutama yang melibatkan konflik atau emosi, yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Oke, baik anak-anak, ini sudah Miss jelaskan sebelumnya ya pada pertemuan 1 minggu yang lalu mengenai drama. Nah, asal drama itu dari bahasa Yunani ya, yaitu draumai ya, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak atau beraksi. Nah, sedangkan menurut KBBI ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama adalah komposisi syair atau prosa yang disajikan
ya, yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, ya, atau laku atau dialog yang dipentaskan. Jadi anak-anak, drama itu sebentar. Jadi drama mengandung dua unsur. Yang pertama yaitu laku. Tulisan saya semakin tak jelas ini. Ya, yang pertama adalah laku, yang kedua adalah dialog. Ya, yang pertama itu laku atau acting. Ya, kalau dialog itu bentuk teks komunikasi. Coba kalian buka KBBI, coba lihat artinya. Miss berharap anak-anak semua sudah download KBBI, ya, atau mungkin lewat KBBI online juga boleh. Laku itu dikatakan juga apa? Siapa yang bisa menurut KBBI? Ada yang bisa? Oke, El. Perbuatan. Perbuatan. Laku itu disebut juga perbuatan. Sedangkan dialog itu apa? Ada yang bisa? Ya, Karen? Percakapan. Percakapan. Jadi unsur kedua ini sangat penting dalam sebuah drama. Oke, terima kasih Alicia. Jadi ada laku, yaitu perbuatan dan percakapan. Laku itu bisa dikatakan ekspresi, ya, gerak-gerik tubuh, tindakan, ya. Sedangkan percakapan itu yang keluar dari mulut kita, ya, yang disampaikan secara langsung. Oke, kita akan sama-sama lihat karakteristik dari drama, tapi sebelum kita lihat, kita baca dulu ada satu naskah drama di sini, yaitu cuplikan sebenarnya ini, cuplikan. Ya, cuplikan itu artinya tidak keseluruhan, hanya sebagian dari teks drama. Saya minta 3 orang, kesediaan dari, saya akan lihat dulu siapa. Aaron ada? Aaron? Ya, Miss. Bisa kelihatan jelas teksnya? Bisa? Iya, Miss. Tapi jaringanmu sedikit ini ya, Lola ya. Oke, kamu monolognya, Aaron monolog. Ya. Lalu Jonathan Gunarto. Jo jadi Gunarto, ibu itu Rafaela. Oke? Bisa? Oke, baik, silakan. Mulai dari sekarang. Ayo Aaron. Ini monolog Aaron yang tidak ada tokonya. Ayahku pulang. Ayo baca lagi. Tampak ibu sedang duduk. Tampak ibu sedang duduk di kursi dekat jendela. Ekspresinya kelihatan sedih dan haru. Mendengarkan suara detuk dan takbir yang bersalut-salutan, kemudian tampak Gunar. Ibu masih berpikir lagi. Lalu hari raya ketemu dengarkan suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Besokan harinya
hari raya selesai zakat, aku mengampuni dosa. Bentar, sampai nomor 4. Anak-anak perjelas dulu suaranya. Itu kira-kira dekatkan dulu gitu. Miss tidak dengar jelas. Yuk, nomor 4, mulai dari nomor 4. Keesokan harinya, hari raya selesai zakat, aku mengampuni dosanya. Kenapa ibu masih mengingat masa lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi pada kita. Aku merasa bahwa ia ingat kepada kita. Mintarsih kemana, Bu? Mintarsih keluar mengantar jahitan. Mintarsih masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi membanting tulang sekarang? Biarlah Narto, karena kalau ia sudah menikah nanti kepandaian itu tidak sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintarsih nampaknya belum mau bersuami Narto, tapi dari pihak kedua lelaki itu terus berdesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Uang Narto. Maaf, Bu. Bukan maksud aku mau menjual adik sendiri. Aku jadi mata duitan. Ya, mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang perempuan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami menikah dulu. Tetapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur. Uang Narto, tidak. Aku tidak mau terkena 2 kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Biarlah ia hidup sederhana. Narsi harus memiliki suami yang lebih tinggi harus. Tapi kalau bisa kedua-duanya, Bu, ada budi. Di mana mencarinya Narto, adikmu Mintarsih hanyalah seorang gadis biasa, apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi, uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini karena ulah ayah, hingga Mintarsih harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsih sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Ini kewajibanku sebagai kakaknya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang 1 juta. Buat perkawinan Mintarsih, Rp500.000 saja sudah cukup. Nah, sudah Mintarsih, di giliranmu Narto. Aku menikah, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri sekarang ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut mengecap kebahagiaan atas jerih payahku nanti, Bu. Oke. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah membaca. Ya, kita namanya baru awal mungkin ada sedikit masih bingung gitu ya. Karena memang kalau mau membaca teks drama itu harus berulang kali. Baru bisa pas pengucapan, penggunaan tanda baca dan lain sebagainya. Oke, untuk yang kedua misalkan libatkan Miss Tiur, baru. Oke, monolognya L, ibunya Lingga, Gunartonya Miss. Oke, kita coba kita pakai cara pembacaannya yang tepat. Oke, siap? Oke, silakan. Ayahku pulang. Tampak ibu sedang duduk di kursi dekat jendela. Ekspresinya kelihatan sedih dan haru. Mendengar suara beduk dan takbiran yang bersaut-sautan. Kemudian tampak Gunarto mendekatinya.
Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto, dengarlah suara beduk itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya hari raya. Selesai salat, aku mengampuni dosanya. kenapa ibu masih mengingat masa lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Mintarsih kemana, Bu? Mintarsih keluar mengantarkan jahitan, Narto. Mintarsih masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi membanting tulang sekarang? Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah menikah nanti, kepandaiannya itu tidak sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintarsih tampaknya belum mau bersuami, Narto. Tapi dari pihak orang tua anak lelaki itu terus mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Uang, Narto? Maaf, Bu, bukan maksud aku mau menjual adik sendiri. Aku jadi mata duitan. Ya, mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami menikah dulu. Tetapi kemudian, seperti pokoknya yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Narto. Tidak, Narto. Tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Tidak. Cukuplah aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Mintarsih harus memiliki suami yang orang yang berbudi tinggi. Harus. Harus. Tapi kalau bisa kedua-duanya, Bu, ada harta, ada budi. Di mana mencarinya, Narto? Adikmu Mintarsih hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini karena ulah ayah. Hingga Mintarsih harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsih sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai kakaknya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang 1 juta, Buat perkawinan Mintarsih, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Sesudah Mintarsih nanti, giliranmu, Narto. aku menikah, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri sekarang ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut mengecap kebahagiaan atas jeripayaku. Atas jeripayaku nanti, Bu. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Kalau dia diperankan lagi, lebih hidup lagi ceritanya. Nah, ini adalah cuplikan. Cuplikan itu adalah sebagian. Nah, di sini judul sepertinya tidak sinkron dengan isinya ya. Kalau kita sekejap memahami tadi ya dan kalian baca mungkin secara sendiri, kita bisa lihat judulnya kok sepertinya tidak nyambung dengan cerita dalam drama ini atau dalam teks drama ini. Nah, di sana ada pernyataan ayahku pulang. Padahal kalau kita lihat dari teksnya ini lebih ke ayahnya pergi dan menimbulkan masalah dalam keluarga, ya. Tapi di sana ya kita lihat dia mengisahkan. Jadi coba dibaca di bagian ini. Yang nomor 2. Malam hari raya, Narto, dengarlah suara beduk ini bersaut-sautan.
pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi, ya. Malam hari raya seperti ini, ya. Berarti dia mengingat masa lampaunya, ya. Masa lampaunya ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Nah, artinya di sini ayahnya bukan meninggal tapi pergi, ya, meninggalkan ada adik, kakaknya dan satu ibu, ya, atau anaknya dua, ibunya, dan itu saja yang ditinggalkan, ya. Bisa dilihat ayahnya mereka itu adalah hartawan. Hartawan itu artinya orang yang paling kaya, ya. Harta itu bicara tentang uang mungkin, atau mungkin punya kekayaan gitu. Wan-nya itu laki-laki karena dia laki-laki, hartawan gitu ya. Bukan wartawan, ya anak-anak, hartawan. Nah, di sini kondisinya si Gunarto ini sedang berjuang untuk keluarganya setelah ditinggal ayahnya. Kalau kita baca mungkin seluruhnya bisa jadi ini banyak. Nah, kalau anak-anak penasaran kalian boleh cari tahu, ya. Kali aja ada kalian yang bertugas untuk pembuatan pentas begitu, kalian sedang cari naskah, ya. Ini ada judulnya dan juga ada di sini nama pengarangnya. Boleh di searching internet. Biasanya yang jelas seperti ini biasanya ada. Oke, dari sini kita akan lihat, ya, ciri-ciri dari sebuah drama. Saya minta kesediaan dari Salomita, tolong dibacakan mulai dari teks, ya, sampai ke pemeran. Ya, Mes. Teks tersebut merupakan kutipan teks drama yang berjudul Ayahku Pulang. Teks tersebut menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Secara umum, karakteristik atau ciri-ciri drama dapat dipaparkan sebagai berikut. A. Seluruh cerita drama berbentuk dialog. B. Dialog dalam drama tidak menggunakan tanda petik. C. Teks drama dilengkapi dengan sebuah petunjuk tertentu yang harus dilakukan para tokoh pemeran. Oke, nah di sini disampaikan, ya, bahwa ciri-ciri dari sebuah drama, ya. Sebenarnya pada pertemuan 1 minggu yang lalu, ya, Miss sudah jelaskan kepada kalian ciri-cirinya. Masih ingat nggak apa ciri-cirinya lagi? Yang 3. Ada? Ada yang ingat? Ada? Memiliki cerita. Yang D adalah tujuannya untuk dipentaskan. Oke, ini adalah ciri-ciri dari drama. Nah, anak-anak, ya, di sini dikatakan seluruh cerita drama berbentuk dialog, ya. Ini tadi kita coba cari pengertian dari dialog. Dialog itu adalah percakapan. Maka, ya, nomor 1 sampai nomor 21 itu adalah dialog. Jadi ini adalah dinamakan dialog. Ya, ini semua itu adalah dialog. Lalu dialog dalam drama tidak menggunakan tanda petik. Lihat. Ya, di sini jelas, ya. Jelas kalau ini adalah kalimat langsung atau kalimat yang disampaikan tanpa perantara, tapi tidak menggunakan tanda petik, ya, karena dia berupa percakapan yang langsung, ya, yang diberi tanda titik seperti ini, jadi tidak perlu tanda petik lagi, ya, tidak perlu tanda petik yang seperti ini. Biasanya tanda petik itu digunakan untuk kalimat langsung yang berupa bukan percakapan tapi lebih ke dalam sebuah teks gitu. Jadi kalian contohnya mengutip
ya, mengutip percakapan dari orang tertentu. Ya, biasanya kalau membuat berita, ya, ada di sana kalimat pelangsungnya. Lalu selanjutnya, teks drama dilengkapi dengan sebuah petunjuk tertentu yang harus dilakukan para tokoh pemeran. Nah, ini biasanya ya anak-anak kalau kalian baca teksnya, ya kalau dalam teks ini dikatakan teks ya, bukan drama. Beda teks drama dengan drama. Mohon diperhatikan itu. Drama dengan teks drama itu beda. Drama itu dia tujuan akhirnya dipentaskan. Sedangkan teks drama ini masih, kalau kita mau buat drama harus ada yang namanya teks drama. Ya, supaya ada patokannya kita. Ya, kalau ada di antara kalian buat drama tidak ada teksnya itu ajaib. Ya, karena kita kalau tanpa teks drama kita tidak tahu alurnya seperti apa dan biasanya tidak konsisten jadinya. Contohnya kan, saya mau buat drama kelas ini, tapi Miss tidak punya naskahnya. Akhirnya sekarang kita coba praktekkan. Sudah dipraktekkan, baru nanti akan terpikir lagi, kayaknya lebih bagus kayak gini. Diubah lagi. Akhirnya apa? Tidak jadi-jadi. Jadi harus ada teks dramanya. Sama dengan film-film ya, biasanya mereka punya naskah sampai tebal sekali. Ya, teks drama itu sama dengan naskah juga, naskah drama. Ya. Nah, teks drama dilengkapi sebuah petunjuk yang biasanya dimuat dalam kurung. Ya, coba kita lihat di sini ya. Banyak ini yang dibuat dalam kurung. Artinya dia adalah petunjuk akan apa yang dilakukan oleh tokoh. Coba lihat. Memandang Gunarto. Nah, ini ya, kita lihat tadi 2 kali dibaca, tidak ada tokoh yang membaca yang ada di dalam kurung. Kalau kita baca teks biasa kan kita pasti bacain seperti ini. Kalau teks biasa Miss baca nomor 7 ini, bergerak ke meja makan atau Mintarsi ke mana Bu? Nah, biasanya kita buat dalam kurung ini menjadi kata atau ya. Nah, kalau dalam drama atau naskah drama yang di dalam kurung bukan disampaikan ya atau diperkatakan, tapi dia adalah petunjuk akan apa yang kita lakukan atau tokoh lakukan. Nah, di sini memandang Gunarto, berarti tokoh ibu memandang, ya kan, memandang Gunarto. Lalu dia berkata seperti ini, Mintarsi kemana Bu? Ya, contohnya kalau di sini ada ibu, ya, lalu Miss Gunarto. Ada sini maaf, saya ibu, saya lihat ya, saya ibu nomor 6 ini. Nomor 6. Lalu saya memandang Gunarto. Ya, contohnya di depan saya ada Gunarto. Aku merasa bahwa dia masih ingat kepada kita gitu. Nah, ini adalah petunjuk baru. Gunarto bergerak ke meja makan, berarti ada pergerakan, petunjuk. Atau bisa juga petunjuk ini bisa kita temukan dalam monolog, ya. Tapi di sini kebetulan, nah ini tampak ibu sedang duduk di dekat jendela. Berarti lakonnya nanti dalam aktingnya ibunya harus ada di dekat jendela. Jadi duduk di kursi itu ya, lalu dia sedih. Ya. Tapi dalam drama ada juga yang dia monolognya dibaca baru masuk. Ya. Ada dia yang sudah diperankan, monolognya ini diperankan. Ada juga yang membaca. Jadi dibaca ini ya, dibaca monolognya baru keluar para tokoh-tokohnya. Banyak sekali jenis penyajian dari drama itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat ya, memiliki cerita. Ya, drama itu harus ada ceritanya. Maka cerita seperti karya sastra yang lainnya, ya,
drama itu memiliki kisah cerita, contohnya awal-awal perkenalan tokoh. Yang kedua, timbul masalah. Ketiga, lagi masa puncaknya masalah. Terakhir harus ada penyelesaian masalah. Maka tadi kita lihat dari teks ini belum ada penyelesaian, ya. Ini masih ada di tahap perkenalan, lalu timbul masalah. Puncaknya belum, karena puncaknya itu kita bisa lihat dari ayahnya pulang, ya. Di situ nanti puncak masalahnya itu. Kira-kira nanti kalau ayahnya pulang, itu bagaimana reaksinya? Ya, mereka menolak atau seperti apa? Lalu dipentaskan, ciri khas dari drama itu adalah pentasnya. Ya, harus ada pentasnya, panggungnya. Itu adalah ciri khasnya. Oke, anak-anak, selanjutnya Miss mau bertanya, apakah kalian mengerti? Boleh kasih reaction kalau mengerti, kalau tidak mengerti, ya tidak usah kasih reaction. Mengerti tidak? Sudah paham? Tiffany? Satwika? Ngerti enggak? Jangan asal jempol saja ya. Benar-benar dimengerti baru kasih jempol. Kalian nanti jempol aja, rupanya kalian tidak tahu pertanyaannya. Miss sudah duluan mengalami seperti kalian anak-anak. Ya. Jadi pas dikasih pertanyaan, tidak langsung respon, muncul pertanyaan dalam pikiran Miss. Dia paham enggak pertanyaannya? Pertanyaannya dulu. Jangan-jangan dia tidak dengar pertanyaannya, tapi langsung resen saja, kasih reaction saja karena lihat teman-temannya. Oke, selanjutnya saya mohon kesediaan dari Jonathan Sanjaya. Baca dari menurut sampai ke seni rias. Menurut wujudnya, drama dibagi menjadi drama teks dan drama pentas. Drama teks merupakan salah satu genre sastra yang disejajarkan dengan puisi dan prosa. Sebaliknya, drama pentas adalah jenis kesenian mandiri yang merupakan integrasi antara berbagai jenis kesenian seperti musik, tata lampu, seni lukis atau dekor dan panggung, seni kostum, dan seni rias. Oke, baik. Di sini ada dua ini ya. Berdasarkan jenis-jenisnya, berdasarkan wujudnya atau menurut wujudnya, drama dibagi menjadi dua, yaitu drama teks dan drama pentas. Ya, drama teks lebih ke salah satu, dia merupakan jenis dari karya sastra yang disajikan dengan puisi, ya, puisi atau prosa, ya, yang lebih mengutamakan pada teks. Ya, sedangkan drama pentas adalah jenis kesenian mandiri yang merupakan integrasi dari berbagai jenis kesenian, di mana di sana ada penggabungan seni musik, tata lampu, seni lukis, ya, seni kostum dan seni rias. Nah, kalau yang sering kita lihat itu masuk ke drama pentas, ya. Contoh kemarin yang sudah Miss sama-sama kita tonton itu adalah drama pentas. Kenapa? Di sana tata rias, tata musik ada, ya, sampai pada dialognya saja dilagukan, ya. Lalu ada tata lampu. Tata lampu ini digunakan untuk menyesuaikan dengan lokasi, ya, atau sesuai dengan cerita. Jadi ada saatnya redup lampunya, ada saatnya terang, ya, ada saatnya masa-masa yang sepertinya terdesak, dibuat lampunya kedip-kedip seperti itu dan lain sebagainya. Masih banyak, ya. Lalu ada seni lukis. Seni lukis ini biasanya digunakan untuk satu dipakai untuk panggung, untuk merias atau mendekor panggung,
Ya, biasanya dipakai. Nanti mereka sesuaikan dengan teksnya. Kalau dalam teksnya berbicara tentang hal-hal yang seram, biasanya nanti dekornya juga dibuat seperti seolah-olah seram. Ya, sehingga orang yang menyaksikannya sedikit merasakan kondisi atau situasi dalam cerita tersebut. Lalu ada seni kostum, tentu berbeda. Kalau pemerannya jadi tuyul ya bajunya seperti tuyul gitu. Kalau pemerannya presiden maka pakaiannya presiden. Jangan terbalik. Dia tokonya jadi presiden tapi kostumnya kayak tuyul gitu kan, enggak sinkron lagi. Maka perlu adanya seni kostum dan ada seni rias disesuaikan ya. Kalau pementasan drama itu kan bukan kita yang bukan drama atau teks drama itu yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang menyesuaikan dengan drama. Contoh, kalau dalam teks drama itu ada tokohnya sebagai kakek gitu. Lalu dalam ini mau kita dramakan gitu. Kita mau dramakan, kita mau cari kakek di mana? Sedangkan di kelas ini semuanya anak-anak muda gitu. Anak-anak pelajar seperti kalian. Maka kita harus menyesuaikan. Ya, kita menyesuaikan dengan drama tersebut. Jadi saya tunjuk nanti, oh si Jonathan jadi kakek. Maka Jonathan dibuat seni rias ya yang mengarah ke kakek-kakek gitu, sehingga nanti suaranya juga berubah, cara pemakaiannya juga berubah. Ya, dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan. Jadi anak-anak kalau membuat drama itu bukan hal yang mudah. Tapi memang mungkin kalian beberapa kali mungkin jadi pemeran drama atau beberapa kali kalian terlibat atau melihat drama gitu. Tidak semua memang jenis kesenian ini ada dalam setiap drama. Kadang hanya ada seni musik gitu ya. Atau itu ada sih panggungnya gitu. Panggungnya itu tidak harus yang panggung yang gimana gitu. Panggung sederhana, tapi musiknya tidak ada, lampunya juga nggak ada Miss gitu. Itu bisa ya. Oke, selanjutnya ada yang bertanya ini. Coba Miss lihat dulu. Miss, kalau drama yang ada menyanyi dan drama yang tidak ada menyanyi itu beda ya Miss? Itu tergantung dengan musiknya, tergantung dengan ceritanya anak-anak. Ada apa ya namanya? Sebenarnya ada jenis-jenisnya. Dulu di kampus Miss pernah kami ngadakan drama, tapi semua dialognya dinyanyikan. Jadi kalau pada puisi ya, kalau pada puisi biasanya ada musikalisasi puisi. Untuk drama Miss lupa nama apanya. Miss akan cari tahu dan Miss akan share ya. Nanti kita lihat beberapa jenis drama ya. Yang dimana drama ada juga yang tidak menggunakan dialog secara langsung. Jadi gerak-gerik tubuh tapi dia sudah menyampaikan. Antonim kalau nggak salah. Apa ya? Nanti misalkan berikan dan misalkan tunjukkan kepada kalian bahwa drama itu tidak selamanya bentuk-bentuk seperti yang kita baca tadi. Ya, ada juga yang dia kayak kemarin tuh ada yang menyanyi sebagian ya, ada yang menyampaikan dialognya secara langsung seperti kata-kata biasa. Oke? Baik, anak-anak, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Halo? Halo anak-anak? Oke, silakan on-kan kameranya. Karena waktu kita sudah mau habis. Nanti takutnya Mistior lanjut terus sehingga tidak stop. Ya.
Kalau kalian senang sih masih enak. Nanti kalian, mesti urin lama sekali gitu. Ya silakan di-on-kan kameranya. Anak-anak, ini sudah mau tutup kok. Jadi on-kan sebentar kan bisa. Ayo jangan di ini. Ayo cepat. Kalian tombol untuk on-kan kamera itu tersimpan ya, jauh gitu. Makanya lama sekali on-kan-nya. Ayo, Salomita, Rafaela, Yovani, Karen, Jeremy, Ishak, Satwika, Aaron, Philov, Lesia, Tiffany, oh gitu. Yuk. Yovani. Ya biar cepat kita pulang. Pulang ke rumah. Biar kalian ngerjakan PTS. Jeremy, Ishak, Satwika. Kalian mau mendengarkan Miss bercerita lagi, po? Makanya tidak ini. Oke, Stefani. Oke, yang lainnya. Aaron. Alicia, kamu tidak bisa on-kan kamera? Satu akunmu di sini. Oke, yang lainnya. Philov. Oke, Philov. Baiklah. Oke, anak-anak, kita akhiri. Sampai di sini saya minta kesediaan dari Widya. Mohon pimpin doa, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami telah selesai belajar bahasa Indonesia, Tuhan. Kiranya Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan di pembelajaran selanjutnya. God bless you all. Bye.